Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Pendekar Kripto Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembantaian besar-besaran ya tadi malam ya. Luar biasa turunnya cukup signifikan ya, terutama bagi altcoin. Dan kita lihat apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini, terutama bagi teman-teman yang baru masuk di bulan Maret, April, Mei. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, sebelum mulai kita disclaimer dulu, video ini merupakan untuk tujuan edukasi dan entertainment, bukan financial advice. Bila terjadi kerugian, maka ditanggung masing-masing. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, nyalakan loncengnya sehingga teman-teman selalu mendapatkan video-video saya yang terbaru. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, tadi malam ya Bitcoin turunnya luar biasa sekali sampai ke 30.000. Ini balik lagi ke harga Januari ya. Nah, di sini saya cukup prihatin juga gitu ya bagi teman-teman ya yang masuknya di bulan Maret, di bulan April gitu ya. Nah, pasti minus gitu ya, masih minus. Nah, kita ketahui bahwa penurunan ini terjadi diawali oleh tweetnya Elon Musk ya, tweetnya Elon Musk yang mengatakan bahwa tidak menerima lagi pembayaran Bitcoin karena tidak ramah lingkungan ya. Nah, ketika tweet itu dimulai sebagai katalis sehingga turun drastis ya, turun drastis dan sekarang harganya di 37.600 ya. Sempat turun 30.000 tuh paniknya luar biasa ya. Kalau teman-teman lihat ya ketika itu tadi malam saya sempat ngadain Zoom, bersama dengan Zoom itu nukik sampai 30.000 ya. Jadi sambil ngobrol itu kita nukik ke 30.000. Nah, habis itu naik lagi sampai ke 42 ya, sebelum turun ke balik lagi sekarang ke 37.600. Nah, pertanyaannya adalah mungkin bagi teman-teman apakah ini berakhirnya bullish market gitu ya, berakhirnya bullish market. Nah, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri teman-teman ya masih percaya bahwa ini nih masih bullish market ya. Kenapa? So many thing yang belum dilakukan gitu loh. Contohnya misalnya Ethereum proof of stake-nya belum keluar gitu ya. Ada juga Alonso testnetnya baru keluar nanti mungkin bulan depan ya. Polkadot parachain-nya juga bentar lagi keluar. Binance FND Marketplace-nya juga baru mau keluar. Jadi kita masih di awal gitu loh. Kita masih di awal tetapi memang shock gitu ya. Ada shock terapi gitu ya dari awalnya dari Elon Musk gitu ya. Yang mungkin dia sendiri juga tidak menyadari gitu ya. Tapi shock ini cukup dahsyat ya, terutama bagi teman-teman yang masuk di bulan April, di bulan Mei gitu ya, pasti minusnya luar biasa, terutama kalau megang altcoin. Ya kayak BNB, mungkin kalau teman-teman ada yang beli dari 550 sempat turun ke 270, ya kan. Ethereum yang beli di 4.000 sempat turun ke 2.000-an ya. Bahkan Cake yang mungkin teman-teman beli di 35 sempat turun ke $15 ya. Dahsyat sekali penurunannya gitu ya. Nah, jadi saya sendiri masih percaya bahwa ini bullish ya, tapi memang ini adalah kondisi koreksi yang luar biasa gitu ya. Nah, saya membaca berbagai macam analisa bahwa mengatakan ini yang menjadi turn point nanti akan naik lebih tinggi lagi gitu. Bitcoin larinya akan kencang lagi mungkin menyentuh ke 100.000 seperti itu. Tapi kita tetap harus hati-hati ya, jangan menggunakan uang panas gitu ya untuk trading Bitcoin ya. Memang uang yang digunakan di Bitcoin itu harus uang yang Anda rela hilang gitu ya. Karena kalau nggak Anda rela hilang bahaya gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas pelajaran-pelajaran apa saja sih yang bisa dipetik dari kejadian ini ya. Yang pertama itu noise-nya itu terlalu banyak ya. Karena noise-nya terlalu banyak, teman-teman terutama yang baru tidak bisa memprediksi ini market mau kemana ya. Ya, ketika contohnya ya, ketika Elon Musk tweet gitu ya, Elon Musk tweet gitu ya, Bitcoin tidak diterima lagi pembayaran oleh Tesla, ya kan? Terus tentang masalah lingkungan segala macam. Nah, ini terjadi noise yang terlalu banyak. Noise-nya apa? Terjadi perdebatan ya. Orang-orang yang influencer-influencer ataupun yang sudah lama di kripto bilang, ya kripto itu ramah lingkungan, ya kan? Ya, tapi Elon Musk tetap itu, nah terus harganya turun, teman-teman yang lain tetap bilang hold, gitu kan, hold aja gitu, hold, diamond hold gitu kan, diamond hold ya kan. Terus lagi muncul lagi berita FAT bahwa Bitcoin akan turun ke 29K ya kan, untuk kemarin. Sebelumnya lagi ada berita lagi
terjadi permintaan masif Bitcoin ke exchange gitu kan. Ya itu kan tanda-tanda mau dijualan gitu loh. Nah, tapi banyak juga noise gitu. Udah kita hold aja, ini masih bullish gitu ya. Ini hold ini masih bullish. Noise-nya terlalu banyak gitu ya. Noise-nya terlalu banyak sehingga teman-teman yang baru atau bahkan yang mungkin udah senior pun juga akhirnya dia bingung gitu, misinformasi the market gitu loh. Ya. Nah, di sini teman-teman, nah yang sebenarnya yang kita harus fokuskan adalah sebenarnya adalah informasinya itu ya yang diberikan misalnya Elon Musk dan segala macamnya ya, tanda-tanda marketnya itu sebenarnya sudah kelihatan memang akan turun gitu ya. Trennya sudah kelihatan ketika Elon Musk nge-tweet gitu ya, nge-tweet Bitcoin misalnya contohnya waktu dulu terlalu mahal Bitcoin misalnya tidak ramah lingkungan gitu ya, ataupun misalnya di berita-berita itu ada berita ketakutan, itu memang trennya akan turun, diminta untuk turun gitu, dan mereka udah kasih tanda untuk turun ya kan. Nah seharusnya ketika keadaan kayak gitu, kalau misalnya teman-teman ragu-ragu ataupun nggak, minimal keluar 20-40% ya kan. Nanti kalau konfirmasi lagi kedua tetap turun, bisa lagi keluar 30% ya. Nah tapi noise-nya terlalu banyak, influencer baik luar negeri maupun di Indonesia, termasuk mungkin saya sendiri, itu ngomong hold, kita masih bullish luar biasa, gitu. Hold ya, saya ikuti influencer dari luar negeri itu banyak sekali, saya pelajarin, nggak ada sama sekali yang mengatakan bahwa tweetnya Elon Musk ataupun berita-berita ini menebarkan fear sehingga market akan crash sementara. Sebaiknya kita keluar dulu sebagian. Nggak ada yang ngomong seperti itu. Semuanya ngomong hold. Semuanya ngomong hold. Nah, problem utamanya adalah bagi teman-teman yang masuk di bulan Maret, di bulan April, terutama di bulan Mei. Nah, ini kan celaka 12 gitu loh. Ya, influencer itu masuknya dari tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu ketika Bitcoin harganya 6.000 atau 5.000 atau bahkan 8.000. Ya, dia turun ke 30.000 masih untung, ya kan? Tapi teman-teman yang beli di 60.000, di 55.000, yang terjadi adalah teman-teman rugi, dan ruginya itu cukup besar terutama kalau main di altcoin. Ya kan? Padahal tugas influencer itu ada dua. Ya, satu memberikan guide untuk memanfaatkan momentum market ketika bullish. Itu satu. Yang kedua yang hampir nggak pernah dilakukan adalah menyelamatkan. Memberikan guide ketika market itu akan merah atau turun. Trennya itu merah atau turun. Ya, influencer ini saya perhatikan baik di saham ataupun di kripto, ya, yang di saham sudah puluhan tahun bahkan ya, di bahan saham udah lebih dari 5 tahun gitu ya. Mereka tuh tidak ngasih guide bahwa market itu akan merah sehingga kita harus menyelamatkan diri atau setidaknya uang cashnya itu ada. Gitu. Enggak, sangat sedikit sekali influencer yang seperti itu. Ya kan? Kenapa? Ya karena gengsi gitu loh, ya karena gengsi mereka ingin mengatakan bahwa di dalam kondisi market apapun ya bisa cuan, tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu, ya kan, kenyataannya nggak bisa seperti itu, ya. Nah jadi ketika nanti turun, nah hold, nanti masih akan naik lagi, nah hold, nanti akan naik lagi, tapi kan psikologi. Ya bayangin kalau teman-teman misalnya beli BNB di 600, turun ke 270, minusnya 60%, ya kan, itu kan psikologi mengganggu. Ya kan? Tapi kalau seandainya influencer ini mungkin market akan merah, silakan mungkin bisa dikeluarkan 20-30% dulu. Ya kita kan psikologinya nggak terganggu. Ya itu ya. Jadi banyak influencer itu adalah ya kalau katanya itu sakti ketika bullish, ketika bearish sih nggak sakti gitu loh. Sebenarnya ketika bearish itu memang nggak sakti, tapi sebaiknya mereka bisa menyelamatkan followernya atau setidaknya memberikan signal ke followernya untuk keluar dari market sementara gitu loh. Nah itulah yang tidak yang terjadi sekarang. Jadi bagi teman-teman pasti saya yakin banyak yang saya akan hold 3 tahun, hold 2 tahun ya. Nah, baik di saham ataupun kripto ya. Yang hold itu yang lama sampai 4 sampai 5 tahun itu kadang-kadang balik lagi ke harga dia beli ya. Banyak itu kejadian kayak seperti itu. Ya. Sebenarnya hold terlalu lama pun nggak terlalu bagus gitu loh ya. Itu banyak sekali kejadian. Cukup satu event. Ya kayak sekarang ini cuma 1 hari itu langsung balik ke Februari. Ya bayangin, cuma 1 malam, 1 jam, 3 jam itu langsung balik keadaannya ke bulan Februari. Semua keuntungan teman-teman yang diperoleh terutama kalau megang Bitcoin dari bulan Maret, April, Mei hilang sekejap dalam 1 malam. Ya kan? Dan sama juga jangka panjang pun juga gitu. Akan ada satu event yang akan menghapuskan semua keuntungan Anda selama bertahun-tahun. Itu pasti akan ada. Ya, makanya kita harus bisa
keluar masuk saham itu kita harus ngerti timingnya kapan, trennya kapan, dan itu juga salah satu tugas influencer gitu ya. Saya juga termasuk yang salah, saya mohon maaf ya, tapi ini jadi pelajaran buat saya ke depannya, nanti kita akan bahas mengenai tren. Jadi intinya adalah kita tidak mengikuti tren. Kita mengikuti tren itu kalau naik doang. Ketika turun, kita nggak ngikutin. Itu kesalahan pelajaran terbesar dari kejadian tadi malam, terutama bagi teman-teman yang baru masuk, ya kan. Kita mengikuti itu wajar ya, wajar teman-teman yang baru masuk itu satu yang hal wajar, ya. Tapi tugasnya influencer ya dimanapun dia berada ya dia harus memberikan kabar bahwa ini trennya lagi turun. Kita harus menyadari kalau trennya turun ya kita ikutin trennya kalau turun, ya seperti itu. Lalu gimana untuk portonya? Nah untuk portonya kalau saya sendiri juga mengubah susunan porto saya. Yang pertama yang hold buat jangka panjang, tapi saya akan TP setiap kenaikan beberapa persen itu 30-40%. Sisanya itu adalah saya akan banyak men-staking stable coin. Ya, stable coin ini kayak USD, BUSD, USDT ya, DAI ataupun yang lainnya. Nah, 20% saya akan pakai buat trading gitu. Trading buat nyari kepentingan cuan-cuan 5%, 10%, lalu saya balikin ke USD, cari lagi cuan-cuan 10-20%, terus balikin lagi ke USD gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya psikologi kita terjaga ya, taking profitnya juga harus lebih supaya psikologi kita terjaga gitu loh ya. Jadi ketika nanti market turun lah kan gue udah ambil untung, gue juga udah nikmatin gitu loh ya. Nah teman-teman bayangin ya kayak tadi malam balik lagi ke bulan akhir Januari Bitcoin ya kan. Kalau seandainya teman-teman ngambil untung misalnya masuknya di bulan Februari ya, ngambil untung di bulan Mei, sekarang bulan Mei ya, ambil untung di bulan akhir Maret ya kan, nggak ada masalah gitu kan ya. Terus tahu-tahu misalnya kan naik terus itu, kalau di bulan April orang ngapain ngambil profit, kan naik terus gitu kan. Tapi seandainya kita ngambil profit di akhir Maret terus tahu-tahu turun di awal Februari ya kan kita bisa beli bawah gitu loh ya. Artinya apa? Keuntungan kita nggak terhapus oleh satu event gitu loh. Kalau oleh satu kejadian itu keuntungan kita nggak terhapus, dan itu selalu terjadi ya. Keuntungan yang sudah diakumulasi selama 4 bulan, 3 bulan, 5 bulan terhapus dengan kejadian yang mungkin cuma 1 hari, kalau di saham mungkin seminggu 2 minggu. Selalu terjadi itu, selalu terjadi. Ya. Nah, kalau itu oleh sebabnya itu kita harus mengambil taking profit secara reguler gitu loh ya, dibalikin ke reksadana atau ke deposito ya, yang lebih aman. Nanti ketika terjadi kejadian kasus kayak gini teman-teman bisa manfaatkan lagi. Nah, what next? Nah, what next ini yang paling penting ya. Saya nanti ke depannya lebih akan membahas bukan substansi dari beritanya, tapi saya akan membahas akibat dari beritanya terhadap tren di market. Ya. Substansi beritanya menurut saya itu benar atau salah itu nggak penting. Menurut saya itu nggak penting, ya, karena tidak membuat kita itu profit atau enggak. Tapi yang lebih penting itu adalah pengaruhnya berita ini apakah membuat tren market ini turun atau naik. Walaupun berita itu 1000%, 2000% hoax gitu ya, atau bohong. Misalnya pemerintah Cina memban kripto. Ya dari dulu beritanya keluar. Cuma ketika berita itu keluar kan berarti kan ada sesuatu yang ingin market ini akan berubah arah. Gitu loh. Jadi di channel saya, Telegram saya di Pendekar Kripto, ke depannya saya akan lebih membahas berita itu bagaimana pengaruh terhadap trennya, bukan berita itu hoax atau enggak, tapi berita itu terhadap tren. Ya, sehingga nanti kita teman-teman yang berada di channel saya akan mengadakan sering Zoom dan membahas berita-berita tersebut bukan benar atau salahnya, tapi gimana trennya ke depan. Ya, itulah yang akan dilakukan di channel saya. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang salah itu dari saya, dan kalau yang benar dari Allah. Terima kasih. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.